Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga pada hari ini ya Tuhan. Sehingga kami masih dalam proses keadaan sehat ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai proses belajar mengajar kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari ini dapat berguna untuk kedepannya ya Tuhan. Hingga dalam permohonan kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya, selamat pagi untuk kita. Pelajaran kita yang minggu lalu yaitu keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Sampai ke peran anak yang menjadi berkat. Kita lanjut materi kita untuk poin keempat, yaitu poin keempat, keluarga Kristen yang menjadi berkat. Menurut Alkitab, keluarga adalah tempat anak-anak diajarkan takut kepada Tuhan dan belajar tentang karya-karya Tuhan. Dapat kita lihat di Ulangan 6 ayat 4 sampai 10. Jadi dalam kitab Ulangan ini, Ulangan 6 ayat 4 sampai 10 ini di sini mengajarkan kepada kita, kepada anak, tentang bagaimana hidup takut akan Tuhan dan belajar tentang karya-karya Tuhan yang Tuhan karyakan di dalam kehidupan manusia. Jadi di dalam Ulangan ini, keluarga inilah perannya. Kalau di sekolah, di pendidikan itu hanyalah pembantu kalian dalam memahami semuanya itu. Inilah keluarga menurut Alkitab. Jadi keluarga Kristen adalah suami istri yang kedua-duanya telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini justru berarti bahwa kedua-duanya mentaati Dia. Mereka hidup di dalam kuasa Tuhan Yesus. Kita lanjut. Untuk dapat disebut keluarga Kristen menjadi Kristen adalah ketika suami istri percaya kepada Kristus dan menampilkan gaya hidup seperti Kristus. Jadi yang dimaksud keluarga Kristen adalah keluarga yang dibentuk oleh Allah dan dalam hidupnya selalu bersandar pada Kristus serta hidup menurut kehendaknya setiap hari. Sebagian orang berpandangan bahwa jika seorang laki-laki dan perempuan menikah dalam gereja, maka pernikahan mereka adalah pernikahan Kristen. Bagi mereka yang menikah di dalam gereja adalah suatu jaminan bahwa mereka sedang membangun keluarga Kristen. Jadi, sebagai seorang Kristen, gaya hidupnya harus menjadi teladan Kristus. Sebagian orang berpandangan bahwa jika seorang laki-laki dan perempuan menikah dalam gereja, maka pernikahan mereka adalah pernikahan Kristen. Bagi mereka menikah di dalam gereja adalah suatu jaminan bahwa mereka sedang membangun keluarga Kristen. Jadi inilah pandangan Alkitab tentang keluarga. Jadi kalau keluarga itu memang di sini Bapak mungkin saja berharap kalau kalian Kristen nanti kalian menikah dengan Kristen. Jadi itu yang seiman atau satu Tuhan. Kita lanjut. Cara berpikir demikian tidak dapat dibenarkan. Keluarga dapat disebut keluarga Kristen apabila suami istri percaya kepada Kristus dan menampilkan gaya hidup seperti Kristus. Jadi inilah yang harus kita pahami bersama-sama.
sebagai keluarga Kristen yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita adalah gaya hidup seperti Kristus. Gaya hidup seperti Kristus. Bagaimana sih gaya hidup seperti Kristus? Gaya hidup Kristus yang Tuhan tunjukkan menurut adik-adik semuanya. Ya, Kristus gaya hidupnya adalah Dia penuh kasih, penuh kesabaran, bahkan penuh perjuangan di dalam kehidupannya yang Ia jalani dalam kehidupannya dengan penuh kasih karena Ia sudah tahu bahwa akhir dari kehidupannya. Demikian juga kita dalam keluarga Kristen, kita juga harus mengikuti gaya hidup Kristus. Kita harus tunjukkan gaya hidup seperti Kristus melalui membaca firman Tuhan, melalui membangun persekutuan kita melalui doa dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi, yang dimaksud keluarga Kristen adalah keluarga yang dibentuk oleh Allah dan di dalam hidupnya selalu bersandar kepada Kristus serta hidup menurut kehendaknya. Jadi, keluarga Kristen yang dimaksud pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu keluarga yang dibentuk oleh Allah itu yang pertama. Yang kedua, hidup bersandar kepada Allah. Dan yang ketiga, hidup menurut kehendaknya. Jadi, tidak mungkin keluarga Kristen dibentuk dengan keinginan sendiri. Jadi Allah yang bentuk keluarga, terus Allah berharap kita bersandar padanya serta kita taat melakukan perintah-perintahnya. Di bawah ini merupakan hakikat keluarga Kristen. Ini ada 3. Hakikat keluarga Kristen yang pertama, persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perjanjian. Kasih setia membentuk suatu keluarga yang dibentuk dan dikuduskan Allah. Keluarga Kristen adalah sebuah persekutuan yang menjadi lambang persekutuan hidup antara Allah dengan umatnya. Orang yang hidup di dalam pernikahan dipanggil untuk memelihara kekudusan hidup pernikahan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dapat kita lihat lebih jelasnya di 1 Tesalonika 4 ayat 3-8 dan Ibrani 13 ayat 4. Di sini dijelaskan bahwa keluarga Kristen mencerminkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi persekutuan ini melambangkan bagaimana antara Allah dengan umatnya. 2. Persekutuan hidup yang bersifat eksklusif artinya hanya terdiri dari 2 orang saja, yaitu seorang laki-laki tertentu dengan seorang perempuan tertentu. Dengan demikian pernikahan dalam keluarga Kristen berpola monogami. Di dalam Kejadian 2 ayat 22, Kejadian 24 ayat sampai 25, 1 Korintus 7 ayat 2, 1 Timotius 3 ayat 2 dan 12. Oleh karena itu menolak praktik poligami dan poliandri. Nah, kira-kira apa sih arti dari monogami? Arti dari monogami. Ya, monogami adalah memiliki satu pasangan pada pernikahan. Kalau poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jadi poligami ini adalah memiliki suami atau istri lebih dari satu. Dan poliandri ini, apa sih poliandri ini? Poliandri adalah sebuah bentuk poligami di mana seorang wanita mengambil 2 suami atau lebih pada saat yang bersamaan. Ini hampir sama dengan poligami dengan poliandri. Nah, itulah pengertian dari monogami, poligami, dan poliandri. Jadi dijelaskan di sini
bahwa hanya laki-laki dan perempuan yang bersekutu atau bersetubuh. Jangan laki-laki sama laki-laki dan perempuan sama perempuan. Digarisbawahi, hanya laki-laki dan perempuan. Artinya satu pasangan seperti yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 22, 24 dan 25, dan 1 Korintus 7 ayat 2 dan 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 12. Jadi di sini tidak mungkin kita memiliki dua pasangan atau memiliki dua istri atau memiliki dua suami. Tidak boleh rakus atau serakah dalam kehidupan kita. Mungkin tidak ada di antara kita yang mau diduakan. Demikian juga Kristus tidak mau juga dia diduakan. Jangan sampai nanti kalian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, persekutuan hidup yang bersifat total, artinya menyangkut segi kehidupan suami istri, baik jasmani maupun yang rohani. Kedua-duanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Di sini sudah jelas dijelaskan bahwa sifatnya itu untuk seumur hidup, laki-laki dengan perempuan. Dalam satu hubungan suami istri, itulah yang membedakan antara hubungan suami istri dengan orang lain. Jadi hubungan suami istri itu untuk seumur hidup. Artinya jika misalnya suami atau istri kalian sudah tua atau sudah gak kalian sukai, itu tidak boleh, karena kita tahu bahwa hubungan suami istri itu untuk seumur hidup. Tidak ada hal untuk meninggalkannya walaupun dia sudah tua atau sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan dulu. Karena dalam pemilihan kita harus menentukan siapakah yang menjadi pasangan kita yang tepat. Untuk yang masih muda, carilah pasangan yang tepat, yang menurut kalian sudah pas bagi diri kalian. Jadi sebagai keluarga Kristen, kita diberi mandat oleh Tuhan agar menjadi berkat di tengah masyarakat. Menjadi berkat dimulai dari masing-masing anggota keluarga, kemudian menjadi berkat bagi jemaat di gereja dan sekolah, serta menjadi berkat di lingkungan RT RW dan masyarakat luas. Jadi inilah yang mau kita pelajari, bahwa kita sebagai keluarga Kristen tidak terlepas dari masyarakat, dan di masyarakat kita satu agama. Mungkin saja kita satu agama, ada yang agama Kristen atau juga ada yang agama Katolik dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita tahu apakah kita sudah menjadi berkat apa belum. Menjadi berkat dimulai dari masing-masing anggota keluarga, kemudian menjadi berkat bagi jemaat di gereja, serta menjadi berkat bagi lingkungan sekolah atau lingkungan RW dan masyarakat. Bapak kasih contoh untuk kita, yaitu yang bisa kita lakukan yang sederhana, yaitu keluarga Kristen dalam rangka menjadi berkat seperti gotong royong dalam membersihkan lingkungan tempat tinggal, serta aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat lain. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Tetapi mungkin saja ada pertanyaan, Pak, saya masih sekolah, Pak, jadi masih belum bisa membagi waktu. Di sekolah pun kita juga bisa menjadi berkat atau memberikan contoh. Bapak berikan contoh, yaitu bagaimana sih menjadi berkat di sekolah, yaitu membersihkan sekolah, mentaati guru. Itu juga sudah termasuk menjadi berkat. Nah, berikut ini beberapa hal yang diajarkan firman Tuhan. Yang pertama, hidup dengan penuh hikmat.
Dalam Titus 2 ayat 1-6 ada keterangan tentang bagaimana hidup orang Kristen yang berhikmat atau bijaksana di tengah masyarakat. Jadi di Titus 2 ayat 1-6 ini di sana kita diajarkan bagaimana hidup sebagai keluarga Kristen dan hidup dengan penuh hikmat Tuhan. Jadi itulah yang pertama. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Apa arti pergunakan waktu yang ada? Kata waktu dalam bahasa aslinya atau Yunani adalah kairos, dalam bahasa Inggris make the most of a very opportunity. Pergunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan. Setiap kesempatan datang hanya satu kali dalam hidup kita dan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, kesempatan yang datang dalam hidup kita baik berkaitan dengan belajar, bergaul, bermain, dan pekerjaan maupun pelayanan harus kita pakai dengan sebaik-baiknya. Sehingga setiap orang dapat melihat bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang selalu menghargai waktu yang Tuhan berikan. Jadi, pada poin ini kita harus diajarkan bagaimana mempergunakan waktu yang baik, mempergunakan waktu yang ada. Jadi, pergunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Kita atau diajarkan bagaimana menggunakan waktu sebaik-baiknya baik di sekolah, di lingkungan masyarakat maupun dalam rumah. Jadi, orang akan melihat orang-orang ini Kristen ini takut akan Tuhan karena mereka mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Itulah yang dapat dilihat oleh masyarakat luas. Sebagai contoh, Bapak kasih pergunakan waktu yang ada. Misalnya, kita seorang remaja atau seorang remaja Kristen, yaitu mempergunakan waktu sebaik-baiknya dalam satu hari. Misalnya 2 jam untuk belajar, 2 jam untuk main game, 3 jam untuk membantu orang tua, atau 5 jam untuk pelayanan. Jadi inilah mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi dalam satu hari itu kita sudah buat program, sudah kita buat 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam apa yang akan kita lakukan. Jadi inilah mempergunakan waktu sebaik-baiknya, menggunakan waktu yang ada. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata membangun. Dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata-kata kita mempunyai kekuatan yang luar biasa yang bisa mempunyai efek besar dalam hidup orang lain, baik bersifat negatif maupun positif. Dengan kata-kata kita bisa membangun, menguatkan, dan memberi semangat kepada orang lain. Jadi, firman Tuhan mengajarkan kita tentang hal-hal yang membangun baik di orang lain. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita perlu mengucapkan hal-hal yang membangun. Karena memang orang yang mendengar perkataan kita bisa saja tersinggung atau bisa saja sakit hati dalam kata Sebaliknya, jika perkataan kita itu adalah perkataan yang membangun, menguatkan, mungkin kita rasa atau Bapak rasa, ia tidak mungkin kecewa dan sakit hati pada kita. Jadi jagalah perkataan lidah kita supaya apa yang kita katakan boleh membangun diri sendiri maupun orang lain. Jadi perhatikanlah bahwa perkataan kita itu adalah kata-kata yang punya efek atau kekuatan yang besar, di mana efek itu bersifat dampak bagi orang lain, bisa berdampak buruk kepada kehidupan orang lain. Nah, Bapak kasih contoh yang buruk, tapi jangan ada yang meniru atau ada yang tersinggung. Ini hanyalah sebagai contoh. Misalnya, si Melati, Melati, kamu jelek amat.
Nah, jika Bapak ngomong seperti itu, mungkin saja si melati sakit hati. Apalagi Bapak tambah udah jelek, hitam, hidup lagi. Membesar-besarkan. Jadi mungkin saja si melati ini akan sakit hati. Itulah dampak buruk dalam pengungkapan kata-kata yang tidak membangun. Tetapi dalam kata-kata yang positif, yaitu misalnya Bapak katakan, Melati, kamu sudah cantik, kamu itu manis, tapi tolong kalau dandananmu kamu perbaiki supaya kelihatan lebih cantik lagi. Nah, mungkin ini lebih enak didengar daripada yang Bapak katakan yang tadi. Jadi inilah kata-kata yang positif. Jadi Bapak harap atau kita semua berharap kalian adalah belajar membangun kata-kata yang positif. Nah, jika sebaliknya kita menggunakan kata-kata yang tidak baik, itu akan menimbulkan suatu sakit hati pada orang lain dan bisa saja akan terjadi kekerasan dan pertengkaran dalam masyarakat. Jadi kita sebagai remaja Kristen, sebagai pengikut Kristen, kita harus mempergunakan kata-kata yang membangun. Itu yang sudah sewajarnya kita tahu dan kita kasih kata-kata yang membangun, itu akan menyentuh semangat orang lain. Jadi marilah kita hidup dengan bijaksana, mempergunakan setiap kesempatan dengan baik, dan mengungkapkan kata-kata yang membangun dan menebarkan berkat kepada orang lain di sekitar kita. Jadi ini yang harus kita pahami, ada 3, yaitu mempergunakan setiap kesempatan dengan baik dan mempergunakan kata-kata yang membangun dan menebarkan berkat kepada orang lain. Jika kita sudah bisa menerapkan ketiga hal ini, maka kita akan menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita tinggal. Jadi inilah materi kita untuk hari ini. Di sini ada tugas, yaitu peran keluarga dalam masyarakat. Yang pertama, amatilah keluargamu, apakah keluargamu menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Misalnya membantu tetangga atau orang lain yang sedang terkena musibah, tuliskan hasil pengamatanmu di buku tugas dan kumpulkan. Dan yang kedua, bagaimana kamu mempergunakan setiap kesempatan. Dan yang ketiga, sudahkah kamu mengungkapkan kata-kata yang memberkati atau memberikan pujian kepada orang-orang sekitar kamu. Hari ini, jika ya, jelaskan dan berikan apa contohnya. Inilah tugas kita untuk hari ini. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kembali di mana kami sudah menyelesaikan proses mengajar kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari tadi dapat berguna di kehidupan kami yang akan datang. Dan kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan kepada kedua orang tua kami, Engkau juga yang memberikan mereka kesehatan sehingga dapat menafkahi kami anak-anaknya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.